Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebetulnya dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ya, Pak Adit dengan Pak Dian maupun dengan Bu Ira, tadi pertama kita sebenarnya sudah memiliki komitmen yang sama ya Pak ya. Jadi artinya kita memiliki komitmen yang sama bahwa ini penting. Yang pertama apa? Berarti komponen yang harus kita siapkan. Tadi data-data yang disiapkan oleh Kemendikbud ini sudah lengkap dan sudah disampaikan kepada kami. Jadi artinya dari sisi kebijakan, kami akan mempersiapkan formasi yang dibutuhkan untuk teman-teman daerah. Tapi sesuai dengan persyaratan tadi yang ada di Permenpan 20/2022 dan ada catatan penting tadi sampaikan Pak Dirjen, nanti akan ada aturan-aturan teknis ya yang akan mengatur lebih rinci yang diatur oleh keputusan Mendikbudristek dan juga keputusan dari Pak Dirjen GTK ya. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa pembahasan terkait dengan aspek anggaran yang dibutuhkan gitu ya. Penegasan-penegasan juga sudah diberikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan ya, ketika kita berjalan kita mitigasi, lalu kita akan ambil kebijakan kira-kira seperti apa gitu. Dan yang ketiga saya kira perlu komitmen kita bersama bahwa ini adalah kebutuhan nasional, bukan kebutuhan daerah-daerah tertentu gitu ya, tapi ini untuk kepentingan nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar ya bagi masyarakat Indonesia ya khususnya di bidang pendidikan. Nah, 3 komitmen ini barangkali kalau menurut saya menjadi penting gitu ya. Nah, itu barangkali hal yang ingin kami sampaikan. Mas Yoga, ada yang sudah masuk? Kami persilakan. Baik Pak, sudah ada Pak, ada dari Kabupaten Garut, BKPSDM Kabupaten Garut, dipersilakan. Ya? Oke, silakan dari Garut untuk menyampaikan ya pertanyaan, klarifikasi gitu ya, singkat padat. Kami persilakan dari Kabupaten Garut. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aba, Pak Moderator. Yang terhormat para narasumber, baik langsung saja Pak. Pertanyaan yang pertama mungkin kaitan dengan formasi di Kabupaten Garut. Ini kami sedikit bercerita dulu. Kronologis usul formasi Kabupaten Garut 2021 dan 2022. Betul adanya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ira dari Kemendagri, bahwa untuk usul formasi kami di 2021 ini diusulkan per 13 Agustus 2020 Pak. Dan di 1 Desember 2020 itu agar ada revisi usul. Yang kami diundang semuanya seluruh kabupaten kota di Semarang. Itu kaitan dengan perubahan formasi khusus untuk formasi guru. Dan waktu itu kami di Desember itu kita revisi usulnya dari usul 611 menjadi 9.210. Tapi karena memang waktu itu di 2021 berjalan waktu Januari, Februari, Maret kami konsultasi ke Kemenpan RB, ke Kemenq, Kemendikbud. Ini kaitan dengan kepastian anggaran penggajian P3K ini. Nah, sampai bulan Maret kami mengusulkan masih di formasi 9.210 Pak. Karena memang masih surat kami tidak dijawab dengan secara resmi atau memang tidak ada khusus untuk jawaban kaitan dengan ini sumber penggajiannya dari mana. Ini masih berbicara bahwa yang pastinya sesuai dengan ketentuan bahwa yang namanya P3K instansi daerah itu dibiayai oleh APBD. Itu jelas, itu baik di ketentuan di PP 98 maupun ketentuan yang lainnya. Nah, seiring waktu masih di Maret 2021 kami usul revisi kembali, usul formasinya kita kembalikan ke formasi awal sesuai dengan usulan yang di 2020. Sehingga Kabupaten Garut 2021 itu mendapatkan yang diusulkan dari 611 mendapatkan formasi 570 Pak. 570. Yang pastinya perubahan signifikan itu yang awalnya usul formasi revisi untuk formasi guru dari 8.801 sesuai dengan hasil penghitungan Dapodik di Semarang kita revisi menjadi 210
yang mana di ACC 196 formasinya. Makanya Garut 2021 itu formasinya hanya 196 saja untuk formasi guru. Nah, kaitan dengan formasi 2022 kemarin kenapa kita tarik itu karena di bulan Juni itu baru turun surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan yang kemudian disusul oleh surat edaran dari Dirjen Keuangan itu per 13 Desember 2021 kalau nggak salah, yang Garut itu mendapatkan formasi 10.612, yaitu sekitar kalau memang dirupiahkan itu 191 miliar angkanya untuk sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Tapi yang tentunya usulan kami kan sudah sebelumnya di bulan Maret itu karena ini tahapan akhir bahwa usulan itu paling lambat di bulan Maret itu sudah, kami itu termasuk yang memang merevisi ulang. Seharusnya di Desember itu sudah final karena memang tidak ada kepastian, makanya kita revisi. Sementara si surat Dirjen Perimbangan Keuangan itu di akhir Desember, Pak. Di akhir Desember. Jadi seolah-olah, mohon maaf, kita kan sudah berproses. Ini kita sudah seleksi rekrutmen P3K-nya. Makanya tetap di 2021 itu tidak ada perubahan. Sementara lanjut ke formasi 2022 itu kami kembali lagi berdasarkan pengusulannya berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB, yang mana usul formasi itu yang pertama kita harus memperhatikan batas usia pensiun, existing, formasi 2021, dan yang pastinya kemampuan anggaran, Pak. Makanya di 2022 kemarin kami usulkan sebanyak yang memasuki batas usia pensiun, yaitu 1.154. Ya, sesuai dengan batas usia pensiun. Apakah dengan surat Dirjen yang 13 Desember 2021 ini kita dimungkinkan revisi ulang? Revisi ulang maksudnya karena lahir yang pertama ada Permenpan 20/2022, Pak ya. Apakah dimungkinkan nanti Kabupaten Garut akan revisi ulang berdasarkan jumlah yang sudah lulus passing grade saja? Kebetulan Kabupaten Garut yang lulus passing grade tapi tidak ada kuotanya di 2021 itu sebanyak 3.330. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan, apakah kami bisa merevisi ulang dengan dasar yang pertama dari surat Dirjen Keuangan, kedua dari Permenpan 20/2022, dan yang pastinya 2022 ini kami akan mengusulkan hanya dari pelamar prioritas satu saja, Pak. Prioritas satu saja. Jadi tidak membuka untuk formasi prioritas 2, prioritas 3 atau maupun dari pelamar umum. Jadi sekali lagi, apakah mungkin kita batasi pelamar Kabupaten Garut itu hanya dari prioritas 1? Itu. Kemudian kaitan dengan penitikan atau formasi yang kami usulkan dari jumlah 3.330 ini, Pak, ada dari pelamar swasta itu kurang lebih 600 orang. 600 orang. Ini yang pastinya dari usulan formasi tadi disampaikan oleh Pak dari Dirjen dari Kemendikbud, Pak Dirjen. Jadi ada yang namanya istilahnya penempatan, Pak. Ada penempatan. Apakah maksud penempatan ini kita mengusulkan formasi dari yang lulus passing grade saja, kemudian titik lokasi formasinya, apakah kalau memang misalnya setelah kami inventarisir, Pak, jadi ada jabatan guru bahasa Inggris, misalnya salah satunya contohnya guru bahasa Inggris. Di Kabupaten Garut, guru bahasa Inggris itu kebutuhannya ada 347, yang ada sekitar 250, sementara kekurangannya ada sekitar 90. Yang lulus passing grade itu ada 193, Pak. Jadi ini selisih gapnya 90-an itu apakah ditunda, apakah seperti apa, Pak, solusinya? Karena lulus passingnya sudah ada, sementara formasinya sudah penuh atau tidak lagi ada formasi untuk guru bahasa Inggris contohnya. Itu yang pertama. Kedua, apabila misalnya dimungkinkan nggak nanti untuk formasinya
langsung by name by address. Jadi ada orangnya, ada titik lokasinya. Jadi kalau kita buka ruang lagi formasi, kalau lagi memilih, ini nanti akan kesulitan lagi. Itu kalau yang dari pelamar yang negeri. Ini yang swasta yang kemarin kami mendapatkan keluhan mungkin Pak dari para kepala sekolah SMK atau sekolah swasta kemarin. Ini kami ada 600 lebih Pak dari sekolah swasta, dari guru sekolah swasta. Ini apabila dengan karena isu beredar dengan lahirnya Permen PAN 20 2022 itu seolah-olah nanti pengangkatan otomatis. Jadi bagaimana nih solusinya kami? Ini yang setelah mengajar di kami sebanyak 600 beralih ke negeri. Apakah ini penempatannya bisa di swasta atau di negeri? Kami sebetulnya sudah menjawab mendahului bahwa karena formasinya hanya di sekolah negeri. Itu kemudian yang terakhir mungkin pertanyaan terakhir maksud dari Permen PAN 20 2022 pasal 32 minta penjelasannya Pak kaitan dengan nanti penghitungan atau prioritas sesuai dengan yang tertulis di pasal 32 ini ada di pasal 32 ini apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Dan poin B-nya, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Mungkin itu Pak pertanyaan yang terakhir dari pasal 32, karena di kami itu di seleksi pertama dan seleksi kedua itu ada peserta yang melamar berbeda formasi, Pak. Yang melamar berbeda formasi. Nah, jadi harus seperti apa? Mungkin itu Pak sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didit. Saya kira ini pertanyaan beliau ini sudah mewakili mungkin pertanyaan dari teman-teman ya yang tersimpan. Jadi terima kasih Pak Didit dari Garut. Saya kira ini mewakili. Kita buka satu lagi ya, Mas Yoga. Satu lagi silakan. Dari Kepulauan Tanimbar Pak. Dari barat ada, sekarang yang Kepulauan Tanimbar dari sisi keluarnya dari timur. Tanimbar. Kepulauan Tanimbar. Oke, kami persilakan. Silakan Pak. Belum ke sana jadi belum tahu. Silakan, sudah masuk, sudah dibuka. Dari Kepulauan Tanimbar, mohon izin untuk menyalakan kameranya Pak, supaya bisa ditayangkan ke peserta yang lain. Baik Pak, mungkin untuk menyingkat silakan Kepulauan Tanimbar. Silakan Pak. Terima kasih Bapak yang diberikan. Kami dari Kabupaten. Suaranya kayaknya agak kurang begitu jelas Pak. Mohon izin Pak Kaban, Pak Yohanes. Kami dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku Pak. Ya silakan Pak. Nah, kami sebetulnya bertiga di sini, ada asisten administrasi umum. Nah, saya kadis pendidikan. Mau nanyakan ini Pak, apakah kami bisa mendapatkan data untuk di kabupaten kami itu yang ikut tes tahun 2021 di tahap seleksi tahap 1 dan tahap 2 itu data yang mengikuti seleksi itu dengan nilainya, yang terutama yang memenuhi ambang batas itu, apakah kami bisa mendapatkannya Pak?
itu saja yang mengenai. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Oh, belum? Masih ada tambahan Pak? Oh, ada pesan di sebelahnya. Silakan Pak. Untuk foto yang sudah lolos di tahun 2021 itu Pak, penganggaran apakah gajinya itu untuk itu kan kami memintanya untuk 5 tahun ya Pak. Masa kontraknya 5 tahun Pak. Apakah dananya itu melalui dana transfer umum Pak? Sepanjang 5 tahun itu. Oke. Terima kasih, kita ada dulu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yana. Salam untuk teman-teman di sana ya. Masih ada satu Cilegon ya? Oke. Ya, silakan dari Cilegon terakhir. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin perkenalan diri Pak, nama saya Gego Tinambunan, saya dari Pemkot Cilegon Pak. Nah, terkait mengenai Permenpan 20 tahun 2022 ini tadi memang sudah ditanyakan oleh Bapak dari Kabupaten Garut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang memang ingin dari kami daerah ingin sampaikan ke pemerintah pusat. Yang pertama Pak, terkait mengenai kebijakan untuk pemberhentian non-ASN Pak. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pada masa Presiden SBY tahun 2011-2012 itu pemerintah melaksanakan moratorium. Kemudian dilanjut lagi dengan pada masa pemerintahan Jokowi 2015 sampai dengan 2017 juga melaksanakan moratorium. Sehingga kami Pak pemerintah daerah kekurangan pegawai. Nah, pada saat bersamaan kami daerah merekrut Pak, merekrut tenaga honorer. Nah, ini mungkin permasalahan ini juga hampir sama menyeluruh Pak. Menyeluruh di seluruh kota, kabupaten, provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian lahirlah PP 48 tahun 2018 terkait mengenai manajemen P3K. Di situ disebutkan bahwa penyelesaian honorer 5 tahun. Nah, start dari 2018, Perpres mengenai jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K itu baru keluar 2020, Pak. Sehingga terjadi kekosongan 2018-2019. Nah, kemudian jumlah jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu 147 jabatan. Sehingga itu tidak akan bisa menyelesaikan, Pak. Menyelesaikan seluruh permasalahan honorer yang ada. Karena tadi jumlah jabatan tersebut tidak semuanya bisa dijabat di pemerintah Kota Cilegon atau di pemerintah kota kabupaten yang lainnya. Karena berdasarkan hasil peta jabatan kami, Pak, dari 147 jabatan itu kurang lebih sekitar 1000-an, Pak. Nah, sedangkan honorer itu sudah di atas 1000. Jadi tidak komprehensif, Pak, terkait mengenai jumlah jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Nah, di sini terkait mengenai hal itu, Pak, kami mungkin mengusulkan, Pak, terkait mengenai jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K, yang pertama itu bisa ditambah, Pak. Kemudian yang kedua, mungkin bisa disesuaikan dengan Permenpan 41, Pak, tahun 2018. Tetap mereka bisa untuk mengisi jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh pelaksana PNS. Karena memang di Permenpan 41 tahun 2018 itu pilihannya lebih banyak, Pak. Lebih banyak pilihan jabatannya. Nah, itu terkait mengenai jabatan yang dapat diisi, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, terkait mengenai sistem rekrutmen P3K. Nah, saat ini memang kalau kami melihat pemerintah daerah, Pak, melihatnya memang terkait mengenai pemerintah pusat itu ada program prioritas terkait mengenai guru dan tenaga kesehatan. Namun kita tidak dapat pungkiri, Pak, bahwa peran dari tenaga non-guru dan non-kesehatan itu sangat berpengaruh pada pelaksanaan menunjang kinerja pemerintah daerah, Pak. Nah,
di sini kalau menurut saya secara melihat dari aturannya Pak, terasa tidak adil Pak. Di satu sisi guru mendapatkan afirmasi, kemudian kami kemarin rapat dengan Kemenkes juga tenaga kesehatan juga akan mendapatkan nilai afirmasi. Nah, bagaimana di luar tenaga guru dan kesehatan Pak? Nah, apakah memang ada nilai afirmasi atau tidak? Karena memang kalau dilihat ya sama saja Pak, mereka juga honorer-honorer juga bekerja juga di pemerintah daerah seperti itu. Dan bahkan yang THK 2 nasibnya tidak jelas Pak. Apakah kalau memang diberikan afirmasi ya prioritas saja di THK 2. Nah, itu mengenai afirmasi Pak. Kemudian terkait mengenai pendaftaran. Nah, pendaftaran ini kalau kami melihat Pak, guru saja bisa dilaksanakan tertutup. Yang bisa mengikuti itu ada prioritas-prioritasnya. Prioritas 1, 2, 3. Ya kan? Nah, kenapa tidak yang di luar guru itu juga sama Pak? Ya kan? Itu juga sama. Dilaksanakan saja secara tertutup. Artinya, honorer-honorer yang sudah mengabdi di daerah, itu didata, kemudian datanya mungkin bisa di cut off 2018. Nah, dari data yang di cut off 2018 itu bisa mengikuti seleksi Pak secara tertutup. Artinya apa? Artinya kita memberikan kesempatan Pak. Kita memberikan kesempatan kepada honorer-honorer tersebut untuk menjadi prioritas. Kenapa? Karena ya mereka yang lebih dulu mengabdi Pak kepada pemerintah daerah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak, terkait mengenai kebijakan ini, kami pemerintah daerah terjepit Pak. Di satu sisi di atas menekan, di sisi lain di bawah juga ditekan Pak. Nah, artinya apa Pak? Artinya ketika kami mau menganggarkan P3K ataupun formasi P3K, itu terbentur di APBD Pak. Tadi betul disampaikan Bu Ira dari Kemendagri, itu curhatan pemerintah daerah Pak. Mau alokasikan banyak jumlah formasi P3K, tapi terbentur di APBD. Sedangkan amanat PP harus selesai di November 2023. Jadi tidak akan menyelesaikan permasalahan secara komprehensif, Pak. Nah, kalaupun misalnya pemerintah pusat tegas Pak, dalam artian, oke, gaji stop, ini stop. Nah, bayangkan Pak, bagaimana nasibnya mereka Pak. Tenaga honorer punya anak, punya istri, apalagi tenaga honorer yang usianya sudah senja. Gitu kan Pak. Memang secara aturan pemerintah pusat bisa membuat aturan, tapi cobalah Pak untuk bisa melihat ke bawah Pak, bagaimana nasib mereka, gitu kan? Mereka tiba-tiba nanti tidak digaji lagi, berhenti, bagaimana Pak? Ini bakal akan menimbulkan gejolak Pak di pemerintah daerah, provinsi, kota kabupaten. Nah, memang dalam amanat PP bahasanya bias Pak, dapat diangkat menjadi P3K, tapi sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi sama aja Pak. Jadi mereka sama aja dengan pelamar umum yang akan mengikuti seleksi P3K Pak, seperti itu. Nah, kemudian Pak, tadi memang terkait dengan gaji dan tunjangan P3K bersumber dari APBD, sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ketika belanja pegawai sudah 30%, ini kita agak kesulitan untuk mengusulkan Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi kami kejepit di atas, terjepit dari bawah Pak. Nah, mungkin pemerintah pusat sudah merumuskan nih, bagaimana kira-kira solusi terbaik supaya win-win solution Pak. Semua senang, semua happy Pak. Nah, dengan tetap kinerja tercapai, tujuan pembangunan tercapai. Mungkin itu Pak dari saya Pak, kurang lebihnya. Terima kasih Pak kemarin diberikan. Iya. Ya, makasih Pak Gaga ya dari Cilegon. Kejepitnya di atas dan di bawah tuh Pak Gaga tuh ya, luar biasa. Baik, ada 3 tadi ya, ada 3 iya, Pak, saran masukan ya dari teman-teman semua. Saya kira terima kasih, ini bisa mewakili saya kira dari keseluruhan teman-teman yang sudah hadir. Saya kira juga kita pastilah punya persoalan yang sama gitu ya, yang kurang lebih karena sebagai ASN di pusat dan daerah kata norma dan sebagainya itu juga sama, ketika ketemu masalah pasti masalahnya sama gitu ya.
Yang pertama dari Pak Didit, saya kira formasi itu nanti kita akan lakukan penyesuaian, Pak. Mudah-mudahan ya. Formasi itu akan kita lakukan penyesuaian. Kemudian nanti setelah ada coaching klinik gitu ya, kita akan dorong dan kita akan buka penyesuaian untuk formasi, khususnya yang formasi guru. Ya, harapannya tadi di awal Pak Dirjen sampaikan mudah-mudahan ada kesesuaian sehingga formasi itu betul-betul bisa memenuhi data bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah lulus. Jadi Pak Didit nanti akan ada penyesuaian gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ini yang di kami ya dari aspek kebijakan Menpan, memang dengan adanya Perpres 38 dan Kepmen 76 itu ya 76 itu menambah 46 Pak ya jabatan plus 147 gitu. Kemudian yang berdampak pada jabatan-jabatan pelaksana yang kualifikasi pendidikannya di bawah D3, SMA, bahkan ada yang SMP itu nggak bisa terakomodir dia mengikuti seleksi karena keterbatasan jenis jabatan. Nah ini Pak Gaga ya nanti sedang kita pertimbangkan ya karena memang ini salah satu solusi juga penyelesaian Pak Dirjen karena mereka nggak bisa diangkat tapi memang ini solusi yang akan kita ada limitasinya. Jadi dalam jangka waktu tertentu ini nanti yang akan kita pertimbangkan, gitu ya. Kemudian hal-hal lain nanti kami mohon tanggapan dari Pak Dirjen, dari Bu Ira dan Pak Dian kaitannya dengan penempatan dan sebagainya Pak. Ketika memang tidak terpenuhi nanti dari aspek anggaran. Mohon nanti tanggapan dan arahan dari Bu Ira dan Pak Dian. Untuk pertama kami persilakan kepada Pak Dirjen sekaligus untuk ketiganya Pak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Aba. Terima kasih buat pertanyaannya dari Pemda Garut, Kepulauan Tanimbar dan Kota Cilegon. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan yang terkait Pemda Garut ya. Ini cukup sering yang tentunya kita melakukan dialog baik dengan para guru-gurunya dan juga dengan Pemda termasuk juga dari DPRD yang juga pernah kita berdiskusi di Kemendikbudristek. Di sini dapat saya sampaikan untuk konteks perhitungan P3K guru dalam DAU tahun anggaran 2021. Formasi yang diperhitungkan untuk Pemda Garut itu sebesar 10.216 yang tadi juga sudah disampaikan dan alokasi anggaran ya untuk tahun 2021 sebesar 191 miliar sekian. Jadi ini adalah anggaran yang sudah dialokasikan dan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan jumlah guru P3K yang dilaksanakan oleh Pemda Garut sebesar 196 sehingga ditambahkan juga kebutuhan formasi 2022, sisa formasi 2021 yang masih sangat besar karena 10.000 sekian yang dialokasikan tapi yang dilaksanakan 196 ditambah dengan kebutuhan tahun ini maka masih ada 10.664 formasi untuk Kabupaten Garut dan anggaran sebesar 103 miliar yang merupakan alokasi yang sudah dianggap masih bisa dipakai dari tahun 2021. Karena ini sifatnya earmark, tidak bisa digunakan untuk belanja yang lain. Jadi artinya menurut saya tadi pertanyaan Bapak terkait dengan apakah kita memprioritaskan hanya untuk mekanisme 1 saja, lalu tidak untuk mekanisme 2 dan 3. Maka kalau menurut saya ketika anggarannya sudah bersifat earmark yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan belanja lain, saya rasa jumlah anggaran yang sudah disediakan ini bisa dimaksimalkan Pak untuk pemenuhan kebutuhan formasi guru ASN P3K yang ada di Kabupaten Garut dan juga mungkin di tempat yang lain. Tadi Bapak dari Kepulauan Tanimbar dan juga dari Kota Cilegon. Jadi sehingga alokasi dana karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN P3K guru maka ya dananya tidak bisa dia akan terus dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3K guru. Mungkin nanti kalau masalah revisi anggaran mungkin Pak Aba bisa menjelaskan atau mungkin dari Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri karena sebenarnya dalam
tata kelola kita ya revisi itu selalu saja dimungkinkan. Ya misalnya kalau ada kondisi yang memang harus kita lakukan ya kita harus melakukan revisi sehingga apa yang menjadi terutama ketika sudah bersifat sangat spesifik penggunaannya ini bisa diakomodasi. Jadi itu pertama dari saya. Jadi kita maksimalkan Pak sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ada karena toh alokasi anggaran tersebut tidak bisa dipergunakan untuk belanja yang lain. Jadi kita maksimalkan sehingga semakin banyak formasi guru ASN P3K yang bisa ditampung dan diselesaikan sehingga meminimal kemungkinan-kemungkinan yang masih tersisa untuk ASN P3K guru. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan ya pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Saat tadi Bapak contohnya guru bahasa Inggris, ya berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris, teman. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan prinsipnya. Jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ini akan lebih sedikit perlu koordinasi karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade, yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Jangankan yang tes dan lulus, pelamarnya enggak. 117.000. Artinya kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah ASN P3 harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Abbas, saya kembalikan Pak Abbas. Ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan respon ya, tanggapannya terhadap sekaligus ya sebetulnya 3 tadi menjawab dari teman-teman sekalian ya. Dari Pak Dian, silakan ada tanggapan, kami berikan kesempatan Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Asder. Kami menanggapi Pak yang dari Pemda Garut. Sebetulnya kalau kita membaca surat secara lengkap itu tidak ada perbedaan terkait dengan dari sisi anggaran. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan juga sebetulnya. Kalau kita runut dari S46 yang kami terbitkan tanggal 31 Maret 2021, itu sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa alokasi anggaran P3K dalam alokasi DAU tahun 2021 itu bersifat irmak, sehingga tidak bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Kemudian kita jelaskan di S98 berapa alokasi atau formasi P3K yang diperhitungkan anggarannya di 2021. Tadi Garut sudah menyampaikan, Pak Dirjen sudah menyampaikan juga formasi
sebanyak 10.216 dengan anggaran 191 miliar. Nah, di S204 di bulan Desember itu kami memperjelas kembali. Jadi artinya kami menghitung selisih dari jumlah formasi P3K Guru 2021 dengan melihat yang sudah dilaksanakan seleksinya di 2021, sehingga muncul angkanya formasi P3K Guru tahun 2022 dalam S204 tersebut, termasuk kebutuhan anggaran di 2022 dan total kebutuhan gaji guru yang diperlukan. Sebetulnya sudah clear, kami menyampaikan formasi yang ditetapkan berdasarkan surat dari Kemenpan RB, kemudian kita anggarkan di 2021, apabila tidak dipakai kita bawa ke 2022. Itu respon kami dari Pemda Garut. Untuk Tanimbar, Pak, memang berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 gitu ya Pak ya, alokasi belanja pegawai yang sudah existing, yang sudah diangkat, itu nanti akan tetap kami perhitungkan dalam alokasi DAU tahun-tahun berikutnya. Misalkan yang diangkat di 2021, maka data yang kami peroleh belanja pegawai ASN, P3, PNS dan P3K itu akan kami himpun untuk kami perhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2023. Misalkan seperti itu Pak. Jadi secara setiap tahun kita memang memperhitungkan berapa belanja gaji pegawai ASN daerah yang akan dihitung sebagai alokasi DAU. Dalam 5 tahun ya, dalam 5 tahun tersebut akan kami perhitungkan belanja pegawai termasuk P3K-nya. Terkait dengan teman-teman dari Cilegon tadi, ya memang mungkin tidak dalam forum ini ya Pak ya, kita membahas Undang-Undang HKPD 2000 nomor 1 terkait dengan belanja pegawai yang 30%. Cuma sedikit kami merespon, dalam Undang-Undang nomor 1 tersebut, belanja pegawai itu ada masa transisi selama 5 tahun gitu. Nah, dalam jangka 5 tahun ini tentu saja ada prakondisi yang harus kita tempuh. Misalkan kita yang seperti kita bahas kemarin Pak Aba di dalam pertemuan, harus ada standarisasi tunjangan kinerja daerah, misalkan seperti itu. Kan kita tenggarai memang tunjangan kinerja daerah yang berbeda-beda, itu yang menyebabkan banyak daerah belanja pegawainya membengkak, kan seperti itu. Itu yang prakondisi yang memang harus kita buat, yang kita lakukan agar nanti tujuannya belanja pegawai itu memang hanya 30% di APBD, tidak seperti sekarang gitu ya, bahkan sampai 50%. Bahkan ada banyak daerah yang belanja pegawainya itu menghabiskan 60-70% APBD-nya. Itu yang kondisi prasyarat yang harus kita buat terlebih dahulu gitu. Jadi tidak serta-merta berlaku Undang-Undang HKPD tahun depan harus 30%. Itu kan kondisi yang harus kita susun gitu ya. Mungkin itu Pak Aba dari kami respon pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian dari Kemenkeu. Saya kira penjelasan Pak Dian mudah-mudahan bisa memberikan wawasan juga ya bagi teman-teman semua, khususnya yang di daerah. Dan saya kira kalau ada persoalan-persoalan nanti sambil berjalan nanti bisa kita selesaikan. Ya. Terakhir kami mohon tanggapan dari Ibu Ira. Ibu Ira masih monitor, kami persilakan Bu. Bu Ira masih monitor. Oke. Bu Ira masih? Host masih? Bu Ira masih gabung nggak? Oh gitu ya, oke. Baik, yang terakhir barangkali tadi ada pertanyaan terkait dengan pasal 32 Pak, ya pasal 32 di dalam Permenpan 20. Kenapa pasal ini kita munculkan? Karena memang ada kemungkinan dia di sekolah yang sama tapi dengan formasi yang memang terbatas. Sehingga makanya ini barangkali penting nih Pak Didit ya untuk usulannya nanti mohon supaya disesuaikan. Kalau sekolah itu membutuhkan 2 gitu ya, ada kemungkinan ya 2 orang itu yang akan masuk. Tapi kalau tidak ya kita kan harus memilih gitu ya. Kita harus memilih. Nah pilihannya itu adalah tadi jatuh kepada nilai yang paling tinggi gitu ya. Tapi dalam hal dia yang memilih yang berbeda bukan berarti bahwa
ketika yang satunya itu dia nggak bisa duduk di situ, karena di sini kita sebutkan adalah yang seleksi kompetensi 2 yang terlebih dahulu gitu. Jadi dia akan dapat prioritas. Tapi dalam hal formasinya tersedia, ini kan kita harus antisipasi ya Pak Dirjen ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi dari awal sudah disampaikan formasinya itu kita nyambung dua-duanya gitu ya, ya nggak ada masalah, maka pemenuhan itu bisa dipenuhi sesuai dengan kuota formasi yang sudah ada ya. Nah, barangkali itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal. Terima kasih tadi Pak Dodit, Pak Yohanes dengan Pak Gagah ya dari Cilegon yang sudah mewakili teman-teman untuk menyampaikan informasi dan juga beberapa pertanyaan. Dan saya kira dari diskusi kita dari pagi sampai siang ini mungkin saatnya kita untuk bisa mengakhiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Iwan Saharil PhD yang sudah berkenan beliau, Bapak Ibu sekalian, demi Bapak Ibu sekalian di tengah kesibukan beliau. Jadi sedang ada tugas sebetulnya beliau, tapi menyempatkan hadir untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dirjen. Kemudian juga Bu Ira, terima kasih sudah hadir dan juga memberikan informasi dan merespon tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman Kementerian Keuangan. Juga Pak Adit dan Pak Dian nih ya dari Kementerian Keuangan yang juga sudah banyak memberikan informasi kepada kita semua. Nah, harapannya dari hasil sosialisasi kita dan pertemuan kita di pagi ini sampai siang, maka ada kesepahaman yang sama terhadap kebijakan nasional pengangkatan guru secara nasional untuk pemerintah daerah. Nah, ini saya kira perlu dukungan. Tadi komitmen dari keuangan, baik dari Kemendagri maupun dari Kementerian Keuangan, saya kira sudah jelas untuk mendukung program pemenuhan guru secara nasional, ya, sebagai satu prioritas, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen. Kemudian dari aspek formasi, mohon supaya Bapak Ibu mempersiapkan formasi maksimal ya optimal supaya nanti proses pengangkatan ini juga bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian diskusi kita dan sosialisasi Permenpan 20 2022 ini sudah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan kita bisa memenuhi guru baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga pelayanan di bidang pendidikan ini untuk masyarakat Indonesia bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dirjen, Bu Ira, dan Pak Adit, dan Pak Dian juga apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman BKD, Pak Sekda, ya Bu Sekda, baik dari provinsi maupun kabupaten kota yang sudah bergabung, juga teman-teman tim dari Kemendikbudristek yang sudah mendukung proses kebijakan pengadaan ini, juga teman-teman dari Kemenpan RB ya, dari MC yang luar biasa, terima kasih. Kemudian juga teman-teman dari protokol dan Biro Humas Kemenpan RB. Mudah-mudahan sukses semuanya, sehat selalu. Kami kembalikan kepada MC Mbak Septi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk semua.